غرباء 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 غرباء. Baik, bismillah. Mengawali pagi hari ini, saya tidak akan terlupa menggunakan masker. Oke, masker sebagai pelindung dari bahaya virus COVID-19 ya. Untuk itu, sebelum bekerja saya juga menyiapkan masker dan juga hand sanitizer ya. Hand sanitizer sebagai kita. Oke, selain hand sanitizer dan juga masker, tentu kita juga harus bisa menjaga jarak ya, menjaga jarak dari teman-teman yang ada di sekitar kita ya, minimal sekitar 2 meter lebih kurang, agar kita bisa menjalani pekerjaan dengan aman, nyaman, dan juga pastinya lebih rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita masih bisa bertatap muka, masih bisa untuk bertegur sapa ya melalui media ini, media YouTube. Semoga pemirsa, penonton semuanya, anda sekalian itu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, untuk pekan ini kelas 10 dan kelas 11 ya di tingkat madrasah aliyah dan juga di tingkat madrasah yang lain ini juga sedang mengikuti ujian PAT atau penilaian akhir tahun. Jadi ini merupakan penilaian yang harus diikuti oleh setiap peserta didik untuk menentukan apakah dia bisa berhasil untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi atau naik kelas. Nah, untuk itu bagaimana persiapan kita untuk menghadapi PAT? Nah, kita harus bisa melihat bagaimana cara-cara, pola-pola yang disediakan oleh madrasah agar kita tidak ketinggalan informasi dan juga pastinya bisa mengikuti ujian dengan baik. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan juga like, komen, dan nanti silakan di-share, semoga bermanfaat. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang tips-tips bagaimana cara mengerjakan soal-soal ujian dengan mudah dan benar. Oke, check it out. Oke, yang pertama triknya adalah kita harus mengetahui bagaimana metode ujiannya atau cara ujiannya, dengan cara apa? Apakah dengan cara daring, apakah dengan luring? Nah, jika dengan daring, tunggu dulu, jika dengan daring maka kita harus mengetahui via apa? Apakah via WhatsApp group ataukah via e-learning atau Google Classroom atau metode yang lain atau melalui media yang lain. Tentu kita harus mengetahui melalui apa medianya. Yang kedua, jika dia luring atau dia luar jaringan atau dengan kertas, maka kita harus mengetahui juga bagaimana pola pengisiannya agar kita tidak salah mengisi ya. Jadi selain kemampuan kita sudah siap, sudah maksimal ya, sudah bagus untuk persiapan ujian, tentu kita jangan lupakan yang kedua, yaitu triknya adalah berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebelum ujian, baik itu setelah ujian ya. Jadi kita harus memulai dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah, dan juga jangan lupa doa ketika untuk memulai untuk belajar, dan doa keluar rumah, doa untuk bisa keluar terlindung ya dari godaan setan ketika kita pagi hari dan juga sore hari, atau zikir pagi dan zikir petangnya. Berikutnya adalah jangan tiga, restu dari orang tua ya. Orang tua, ayah ibu, papa mama ya, mami papi ya, semuanya ayah ibu itu kita telepon, kita hubungi, minta doanya, minta restunya agar kita bisa mengikuti ujian dengan baik. Tentu ridho Allah itu tetap dari orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita sudah ridho kepada kita, ya sudah merestui kita, insya Allah ya perjalanan kita itu lancar, perjalanan kita itu maksimal, dan juga pastinya hasilnya insya Allah juga maksimal atau optimal juga. Nah, itu adalah tips-tips yang sederhana barangkali yang mungkin kita terlupa untuk melaksanakannya ketika hendak ujian. Apakah itu ujian CPNS yang sebentar lagi akan dilakukan, P3K juga,
Apakah itu ujian di kelas, ya, naik kelas, ataukah ujian melamar pekerjaan, ataukah ujian-ujian yang lain yang sifatnya tes tulis, wawancara maupun tes keahlian, kemampuan bahasa, kemampuan soft skill yang lainnya, ya, dan itu merupakan ujian-ujian, tentunya tidak lepas dari restu dari orang tua kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang takabur atau sombong. Hebat pun kita, smart pun kita, intelligence kita bagus, ya, maka tidak ada artinya jika kita tidak mampu untuk menghindari rasa sombong. Ya, sedikit saja sombong dalam hati kita, terbesit saja sombong di hati kita, merasa lebih pintar, merasa lebih baik, lebih soleh, lebih ini itu, maka itu sudah tidak ada artinya. Mengapa? Karena sombong itu sudah bisa membumi hanguskan, ya, keberkahannya usaha kita selama ini. Maka jangan sempat sombong sedikit pun, karena di atas langit masih ada langit. Jika kita pintar, ya, ternyata masih ada orang yang lebih pintar dari kita, ya. Jadi maka jangan sombong, jangan takabur, tetap rendah hati, tetap seperti padi, ya. Alam tak akan menjadi guru. Ilmu padi itu makin tinggi dia, maka dia akan semakin merunduk. Ketika padi ditanam, ya, dari benih itu, ya, biji padi, kemudian disemai, kemudian dia tumbuh, kemudian ditanam di tempat yang sudah disediakan, maka lama-kelamaan dia akan tumbuh, ya, dan sampai keluar bijinya, buahnya, ya, sampai berat dan dia akhirnya menunduk. Nah, apa artinya? Dia tidak ada sombong, dia tidak angkuh, ya, dia apa artinya? Tetap rendah, ya, rendah hati, ya, tetap tawadu, tetap belajar tekun agar bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Minta sama Allah melalui apa? Melalui salat hajat, salat duha, ya, amalan-amalan yang lainnya. Silahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan apapun dalam aktivitas kita juga, ya. Ujian, bahkan ujian hidup pun juga begitu, ya. Jadi nggak cuma ujian tertulis saja, ujian lisan saja, tapi juga ujian hidup. Apa itu? Ujian kesabaran, ya, ujian ketabahan kita menghadapi musibah, ujian kita ketika kita diberikan rezeki yang banyak, ya, itu juga ujian. Kemiskinan misalkan begitu, atau kekurangan harta benda, atau mungkin kecukupan, itu juga ujian. Semua ujian, tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Jika kita berikan rezeki, kita bersyukur. Jika kita tidak diberikan, jika kita kekurangan, kita masa bersabar, karena itu rezeki yang cukup bagi kita. Itulah takaran kita, itulah rezeki kita. Jadi tidak ada kaya miskin, tapi kaya dan cukup. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang cukup bagi kita pada hari itu. Rezeki itu akan berubah tingkatnya, kadarnya, jika kita sudah mau berusaha lebih baik lagi dibanding hari-hari yang sebelumnya, ya, karena segala sesuatu itu tergantung pada usaha kita, ya, dan juga pastinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mengubahnya, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kalau kita mau pintar, ya belajar. Kalau kita mau juara, latihan bersungguh-sungguh. Kalau kita mau hebat, mau jadi orang yang berhasil, sukses gitu, ya, tentu kita harus berusaha, berlatih terus, ya, kerja keras, ya, bertekun belajar, ya, banyak pengalaman gitu, ya. Belajar dari orang-orang yang lebih dulu dari kita, ya. Banyak diskusi, banyak bertanya, ya, banyak membaca, dan pastinya banyak juga berbagi. Dan berbagi, hidup akan menjadi indah. Saling berbagi kita. Take and give, satu memberi, satu menerima, satu memberi, satu menerima. Ketika kita melihat teman kita itu berhasil di bidang ini, tanya, kok bisa dia? Bagaimana caranya gitu, ya. Jadi hidup ini akan lebih mudah jika ujian kita hadapi dengan cara-cara yang tadi. Yang pertama, kita usaha dengan maksimal. Yang kedua, jangan lupakan orang tua kita. Yang ketiga, libatkan Allah dalam setiap urusan kita, ya. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jangan pernah ada sombong di hati kita, dalam diri kita, karena sombong bisa meluluhlantakkan amal kebaikan kita, dan pastinya Allah tidak ridho, ya. Karena itu perbuatan yang tercela. Barakallahu fiik, ya, barakallahu fikum. Ya, semoga bermanfaat video ini. Selamat ujian bagi yang ada semuanya, bagi seluruh peserta didik yang ada di manapun.
Semoga ujian antum semua berjalan dengan baik ya. Ujiannya lancar dan dimudahkan, mendapatkan hasil yang terbaik ya, sesuai dengan perjuangan antum. Ketika antum menanam, antum akan menuai. Ketika antum belajar, maka antum akan berhasil. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai ya. Malas pangkal bodoh ya. Boros pangkal miskin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.